Saudara yang terkasih, hari ini kita masuk dalam penghayatan ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan. Namun, dalam kerapuhan itu, Allah memberikan anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Dalam kitab Yoel 2, ayat 12 sampai dengan 14. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali Rabu Abu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa, kita bersama berdoa. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan sujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Ya Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada kehidupan yang diperbarui. Dalam kemurahan Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menaikkan pujian, Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengar berita anugerah, dan saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh mengakui dosanya dan bersedia untuk dibarui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 51 ayat 8, yang demikian firman-Nya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Allah yang Maha Pemurah dan berlimpah kasih setia rindu agar kita menjadi duta-duta pendamaiannya. Karena itu hidupilah pertobatan di keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita nyatakan salam damai dengan seluruh anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu dengan hikmat dan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu memahaminya. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Tuhan untuk memberi kita hikmat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan berkenan menyapa kami di dalam kesempatan Rabu Abu ini. Mari kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, mencelikkan mata hati kami untuk dapat melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pahami. Sehingga dengan demikian, melewati ibadah ini kami semakin memahami jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau urapi dia, Engkau layakkan, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya semata-mata kehendak Engkau saja. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Kristus yang adalah firman yang sejati, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 16 sampai 21.
Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 6, kemudian kita lanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu? Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada hari ini, malam hari ini, kita dan gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Rabu Abu, yaitu refleksi kita sebelum kita bersama-sama memasuki masa-masa Prapaskah. Nah, biasanya di dalam Rabu Abu, jemaat memperoleh penorehan abu di dahi oleh para pelayan umat. Biasanya penorehan abu itu dicari karena kerinduan untuk menghayati masa-masa Prapaskah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, di masa pandemi hal itu tidak lagi terjadi karena prokes pandemi dan umat harus merayakannya di rumah masing-masing seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Apakah ketika umat menorehkan abu di dahi secara mandiri kemudian gregetnya berkurang? Mudah-mudahan tidak ya.
Karena firman Tuhan pada hari ini akan mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang nampak di hadapan manusia. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita masuki minggu-minggu Prapaskah dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi kita melihat bahwa Yesus berhadap-hadapan dengan kaum Farisi, atau dalam bahasa aslinya Farushim. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya memang dikhususkan untuk menguasai ilmu agama. Tetapi sayangnya ilmu itu kemudian dipakai untuk menghakimi orang lain yang tidak mampu menjalankan hukum agama dengan sempurna, sesuai dengan standar yang sudah mereka tetapkan. Mereka hidup seperti layaknya mesin dan kehilangan kasih serta hati nurani kepada sesama. Di satu sisi mereka mengajarkan kasih kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka menindas sesamanya dengan semena-mena. Yesus secara tegas mengkritisi gaya hidup semacam ini, karena nampaknya orang menjadi lebih takut kepada hukum daripada kepada Allah. Ironis memang, karena hukum itu dibuat untuk menghormati Allah, tetapi nyatanya di dalam implementasinya orang lebih takut melanggar hukum dibandingkan takut kepada Allah itu sendiri. Agama kemudian digunakan sebagai ajang untuk pamer kehebatan, pamer posisi, dan lain sebagainya. Pamer kepintaran, pamer penghargaan sosial, dan lain sebagainya. Jabatan keagamaan menjadi sebuah prestise karena menunjukkan pencapaian prestasi tertentu seseorang. Yesus menyoroti banyak hal dalam praktek keagamaan Yahudi, dan 3 hal yang tadi kita baca di dalam bacaan kita, antara lain adalah tentang doa, tentang sedekah, dan tentang puasa. Saya kira ini yang akan kita lakukan selama masa-masa Prapaskah. Jadi yang Yesus kritisi adalah bagaimana orang justru mengumpulkan harta duniawi. Apa yang dimaksud dengan harta duniawi adalah puji-pujian yang sia-sia, bukan justru mengumpulkan harta surgawi yang merupakan pujian dari Allah. Kita melihat tadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap doa orang Farisi di pinggir jalan ini sudah biasa dilakukan. Jadi di kebiasaan orang Farisi itu mereka punya sabuk tersendiri yang terdiri dari kantong-kantong. Di dalamnya itu mereka memuatinya dengan formulasi-formulasi doa. Dan pada jam-jam tertentu mereka akan berhenti. Entah itu mereka sedang di pinggir jalan, entah mereka sedang di tempat makan, dan dimanapun. Pokoknya kalau waktunya berdoa mereka akan berhenti di situ. Mereka berdiri dan kemudian membuka gulungan-gulungan doa itu dan membacakannya keras-keras. Nah, tentu saja orang yang ada di sekeliling mereka akan melihat, menyaksikan, dan mungkin juga mengagumi. Wah, hebat ya, orang ini begitu dekat dengan Tuhan. Orang ini begitu rohani. Orang ini begitu taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Tuhan Yesus katakan untuk orang-orang semacam ini mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Upahnya ya adalah puji-pujian manusia itu. Dan itu segera berlalu. Mereka tidak akan mendapatkan lebih daripada itu. Kemudian ketika orang bersedekah, ketika orang memberikan sesuatu kepada sesamanya, harus dengan sepengetahuan orang, agar orang kemudian mencap sebagai dermawan. Ya, orang yang memberikan hartanya untuk orang lain, orang yang dengan rela hati mengasihi orang lain. Ya. Dan di Indonesia ya kata dermawan itu menjadi sesuatu yang masih tinggi harganya begitu ya, sehingga ketika orang disebut wah bapak ini dermawan ya, kemudian kita akan berbunga-bunga seakan-akan kita ini orang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau kita lihat Bapak Ibu dan saudara, terkhusus kaum muda ini, kalau sekarang nonton YouTube ya, kita sering melihat ada orang-orang tertentu yang bagi-bagi harta dengan loyalnya, dengan apa yang mereka punya mereka bagi-bagikan begitu saja.
Nah, tentu saja ini bukan begitu saja karena ada latar belakang di baliknya. Tentu saja mereka juga akan mendapatkan AdSense, mereka akan mendapatkan pemasukan, dan tentu yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai harta duniawi itu mereka akan mendapatkan pujian, mendapatkan predikat sebagai seorang dermawan dari netizen. Ya, ini nampaknya menjadi begitu penting di tengah masyarakat kita pada saat ini. Demikian pula Bapak Ibu dan Saudara ketika orang berpuasa. Ketika orang berpuasa, orang kemudian membuat seakan-akan, aduh saya sedang lemah, saya sedang tidak makan, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu karena sedang berpuasa dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Supaya orang kemudian mengatakan, wah kamu puasa ya, kamu taat ya, kamu hebat ya, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, puji-pujian yang sia-sia itu akan berlalu bersama dengan apa yang kita terima dengan sementara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagi Yesus itu semua bukanlah ibadah. Loh, lalu ibadah itu apa? Ibadah yang sejati bagi Tuhan Yesus adalah justru yang kita lakukan di hadapan Allah. Muka dengan muka. Oleh sebab itu tadi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui bahwa pada zaman Yesus itu ruangan yang berpintu itu adalah tempat penyimpanan makanan, tentu pandangan kita akan berbeda ya. Jadi itu tempat menyimpan gandum. Ya kalau sekarang mungkin kita mengatakannya sebagai lumbung begitu ya. Tempat orang menyimpan makanan yang belum diolah begitu. Buat apa orang harus masuk ke dalam gudang dan kemudian menutup pintu dan baru berdoa? Rupa-rupanya Yesus ya mengetahui ini gejala-gejala semacam ini harus segera dihindari dan diubah. Ketika kita berada di ruang tertutup, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang dapat melihat apa yang kita perbuat. Kita tidak bisa menyombongkan diri kepada orang lain. Satu-satunya yang kita hadapi di situ adalah Tuhan Allah sendiri. Dan di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita sombongkan. Itulah yang menurut Yesus adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang memang hanya Tuhan sendiri yang melihatnya dan bebas dari segala macam puji-pujian sementara atau puji-pujian duniawi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa perenungan yang bisa kita dapatkan dari firman ini memasuki masa-masa prapaskah kita? Saya mencatat ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, masa prapaskah ini mengajak kita untuk melakukan retreat sebetulnya. Retreat itu apa? Mundur sejenak dari segala hiruk-pikuk aktivitas kehidupan kita, dari segala aktivitas yang banyak yang seringkali menenggelamkan kita. Kita diajak untuk mundur sejenak dan merenungkan kembali kedirian kita, arti kehidupan spiritual kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita ini sudah terjebak pada ritual semata dan kita sudah kehilangan yang spiritual. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan retreat. Retreat itu sesuatu proses yang memang kita butuhkan. Karena biasanya kita akan menjalani kehidupan seperti sebuah mesin yang sudah di-setel sedemikian, otomatis akan berjalan. Padahal sebetulnya kehidupan manusia tidak seperti itu. Ya, oleh sebab itu ketika kita mulai terjebak pada rutinitas, menurut saya itu adalah tanda bahwa kita harus berhenti sejenak dan mundur. Mari kita nilai ulang apakah kehidupan kita masih tepat pada sasaran di mana Yesus menetapkannya, atau jangan-jangan kita sudah meleset jauh. Jadi kalau kita sudah mulai merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada maknanya lagi, misalnya kita berdoa ya hanya berdoa saja, ya kita doa makan seperti seakan-akan ya sudah itu menjadi sebuah rutinitas ya. Ketika kita berdoa lalu amin, ketika kita makan kita merenung tadi sudah berdoa belum ya gitu.
Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Nah, itu artinya kita sudah mulai masuk dalam rutinitas ritual ya, yang tidak lagi memiliki kedalaman makna. Padahal sebetulnya ya, kalau kita sungguh-sungguh mensyukuri berkat yang ada di hadapan kita, makanan minuman yang terhidang, kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Kita ingat bahwa ketika kita menikmati berkat yang luar biasa itu, ada banyak orang yang tidak bisa makan. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebulir nasi kita tidak akan lewatkan. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh percaya itu adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Itu simpelnya seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, ketika kita sudah merasakan kehidupan rohani kita sebagai rutinitas yang berulang begitu saja tanpa kita rasakan lagi kedalamannya, mari kita retreat sejenak, merenungkan kembali spiritualitas kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rabu Abu merupakan penanda dimulainya masa Prapaskah yang biasanya ditandai dengan berpuasa. Inilah waktu puasa orang Kristen. Jadi siapa bilang orang Kristen tidak punya puasa ya? Kita punya puasa dan memang dimulai pada Rabu Abu. Jadi pada malam hari ini kita memulai puasa kita. Jadi esok itu kita sudah mulai ya menjalani puasa. Puasanya orang Kristen seperti apa sih? Oh, kita punya macam-macam gaya dan boleh, itu sah-sah saja. Kita boleh batasi apa yang mau kita batasi. Tetapi intinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membatasi hasrat duniawi kita. Kita mencoba menjaga diri kita supaya pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Ada banyak orang melakukan puasa dan gayanya juga bermacam-macam. Saya pernah ada orang yang datang kepada saya dan sharing tentang puasa mereka. Ada yang berpuasa merokok. Ya, Pak, saya selama masa Prapaskah saya coba untuk berhenti merokok. Syukur-syukur ada yang keterusan, Bapak, Ibu, dan Saudara, berhenti merokok. Tetapi orang yang berhenti merokok itu ketika dia berpuasa, kemudian uangnya dikumpulkan. Dan ternyata uang yang dikumpulkan itu cukup banyak dan itu bisa dipakai untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan finansial. Terutama di masa pandemi ini tentu banyak orang yang bisa kita bantu dengan uang ekstra yang ada pada kita. Sebetulnya bukan uang ekstra, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi uang yang kita sisihkan dari kebiasaan yang menurut kita selama ini tidak terlalu bermanfaat untuk kita. Lalu apalagi ada banyak juga ibu-ibu yang belajar untuk ini masa Prapaskah saya coba untuk puasa apa? Puasa belanja online gitu ya. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah pegang gadget kita, waduh, itu jempol kita itu maha kuasa itu ya. Itu kesana kemari, dan apa yang terjadi? Mata kita kemudian tertuju kepada hal-hal yang sebetulnya tidak berguna buat kita. Tetapi pikiran kita mengatakan, ini penting nih, ini harus dibeli nih. Dan kemudian apa yang terjadi? Menumpuklah barang-barang yang sebetulnya tidak kita gunakan di rumah. Mungkin itu pernik-pernik yang sebetulnya ya kita bisa beli kapan-kapan karena memang tidak kita butuhkan banget begitu ya. Tetapi itu kita beli karena ya tadi kebiasaan kita, sifat konsumtif kita itu sudah menguasai kita. Dan mungkin masa-masa Prapaskah ini adalah saat yang bermanfaat bagi kita untuk membatasi kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah kelewat batas. Lalu ketika kita tidak melakukan belanja online, uang kita berlebih tiba-tiba, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, uang berlebih ini kita sisihkan untuk kemudian kita pakai membantu orang-orang yang membutuhkan. Masih ada banyak lagi hal yang bisa kita lakukan, Bapak, Ibu. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara tentukan sendiri. Kita juga bisa puasa, tidak makan, tidak minum untuk sekian jam. Itu membantu kita untuk melakukan refleksi diri. Ketika orang tidak makan, tidak minum, orang dibantu untuk lebih fokus datang kepada Tuhan, lebih fokus untuk berdoa, lebih fokus untuk membaca firman Tuhan. Itu juga baik, itu bisa kita kerjakan di rumah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang ketiga, sebentar kita akan bersama-sama menorehkan abu di dahi kita. Abu merupakan tanda kerentanan manusia yang sangat mudah jatuh ke dalam dosa dan binasa. Abu merupakan wujud manusia yang rapuh, mudah hancur,
mudah hilang. Tetapi Yesus Kristus mengingat dan menganugerahi keselamatan kepada abu itu, kepada kita, manusia yang tidak ada harganya di hadapannya. Yesus mengingat dan mengasihi kita sedemikian rupa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, penuraian abu itu sebetulnya selain kita memohon ampun kepada Tuhan karena kita ini penuh dengan kelemahan, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingat aku yang adalah abu ini. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan sehingga Engkau rela mati bagiku. Nah, itu hal yang harus kita renungkan sungguh-sungguh di dalam masa Prapaskah ini. Keselamatan itu kini yang mengingatkan kita betapa malunya kita di hadapan Allah. Setelah Yesus mati di atas kayu salib buat kita, apa yang kita lakukan sehari-hari? Kita tidak melayani Dia, tetapi kita justru terus-menerus melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya. Kita tidak bisa menjaga mulut kita, kita tidak bisa menjaga mata kita, kita tidak bisa menjaga tangan dan seluruh anggota tubuh kita. Seharusnya kalau kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat kita, maka kita akan menjaga seluruh tingkah laku kita. Kita sadar bahwa kita ini abu, tetapi kita harus menjadi orang yang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki masa-masa Prapaskah dengan sungguh-sungguh mengutamakan apa yang spiritual, bukan sekedar yang ritual. Selamat memasuki masa-masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan penorehan abu secara bersama-sama. Marilah kita menorehkan abu di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Bersama-sama kita naikkan pujian, Ku Mau Seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita mengambil waktu teduh sejenak. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kepadamu kami naikkan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh menghayati kembali kedirian kami sebagai pengikut Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya sekedar menjalankan keagamaan kami, tetapi tidak memiliki spirit Kristus di dalamnya. Oleh sebab itu, kami mau memperbarui diri dan kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini, ajarlah kami untuk perlahan-lahan mengubah pemahaman kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini secara khusus kami bersatu hati membawa pokok-pokok syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan GKJ Pamulang di tempat ini. Tuhan terus berkati di dalam kiprah pelayanan, terkhusus di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan. Mari Tuhan terus pakai jemaat ini agar melaluinya banyak orang yang makin mengenal Engkau ya Kristus. Dan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan, biarlah gereja Tuhan ini semakin menyatakan jati dirinya bahwa setiap pengikut Tuhan mendapatkan kepastian dan pertolongan Tuhan senantiasa. Bapa, pada malam hari ini secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang sakit maupun mereka yang menuju kesembuhan dan sedang berada di dalam masa pemulihan. Mari kiranya Tuhan berkenan untuk melawat jemaat Tuhan satu persatu. Engkau mengenal siapa mereka ya Tuhan, karena mereka adalah kekasih-kekasih-Mu. Mereka adalah domba-domba yang Engkau kasihi. Kami berdoa kiranya segala obat-obatan, makanan, minuman, campur tangan medis, semua itu boleh Tuhan pakai untuk menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam lemah tubuh ini. Kami percaya bahwa pemulihan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan bukan hanya memulihkan fisik mereka, tetapi juga Tuhan memulihkan iman percaya mereka. Sehingga di dalam perjalanan hidup mereka semakin kuat. Justru di dalam sakit mereka berjumpa dengan Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Sehingga dengan demikian, jemaat Tuhan ini semakin bersyukur atas situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Secara khusus kami juga berdoa bagi seluruh adiuswa di gereja-Mu ini ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan melawat dan memberkati orang tua kami. Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Kami mengingat akan janji Tuhan bahwa sampai putih rambut kami, Engkau tetap Dia yang terus senantiasa menggendong kami. Mari Tuhan, Engkau datangkan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan orang tua kami, sehingga melalui kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Hidup mereka boleh menjadi kesaksian bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan senantiasa akan dipelihara oleh Tuhan. Kami secara khusus juga mengingat akan saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan di dalam kehidupan. Mari kiranya Tuhan menolong, Tuhan boleh melawat satu persatu. Mereka yang mengalami keretakan di dalam hubungan-hubungan, mereka yang mengalami permasalahan ekonomi, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan, mereka yang menanti-nantikan kehadiran buah hati di dalam kehidupan mereka, mereka yang sedang menantikan masa persalinan dan rupa-rupa pergumulan yang lain. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam mereka berupaya, Tuhan ada di sana dan menolong mereka siang dan malam. Kiranya pertolongan Tuhan itu boleh mereka rasakan dan mereka bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Terkhusus bagi jemaat Tuhan yang undur diri dari persekutuan oleh karena persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan berkenan mengetuk hati mereka. Tuhan ingatkan mereka bahwa di luar persekutuan mereka menjadi rapuh. Justru ketika kami bersekutulah Tuhan hadir di sana dan menolong setiap kami untuk bertumbuh di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa di dalam surga, secara khusus kami juga berdoa bagi situasi dan kondisi pandemi yang sedang kami hadapi. Tentu ini adalah masa-masa berat Tuhan bagi seluruh komponen bangsa. Tapi kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan senantiasa menguatkan kami. Secara khusus para tenaga kesehatan kami berdoa untuk mereka. Biarlah yang ada di garda terdepan Tuhan lindungi. Tuhan terus menjagai mereka siang dan malam, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pula pemerintah, kami berdoa bagi mereka, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan untuk dapat memutuskan segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka dimampukan untuk mengantar Indonesia keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Upaya vaksinasi yang masih terus dilaksanakan sampai hari ini, kiranya Tuhan berkati. Sehingga dengan itu semua bangsa kami semakin lagi jelas menuju ke arah kenormalan yang baru. Tentu kami juga merindukan suatu saat kami dapat bersekutu kembali di gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar kerinduan kami. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan hati yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan mendengar segala apa yang sudah kami sampaikan kepadamu. Dan kini seluruh keluh kesah dan pergumulan kami itu kami haturkan kepada Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berikan persembahan dengan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengubah
susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala berkat karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini layak sebagai sarana perluasan kerajaan-Mu. Demikian juga untuk setiap tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan karuniakan kebijaksanaan. Biarlah Tuhan melalui perantaraan mereka pelayan-pelayan-Mu ini, persembahan ini dapat digunakan, dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam pertobatan kami di masa Rabu Abu ini Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami dan semakin menyadarkan kami bahwa persembahan yang sejati adalah tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual kita. Namun percayalah, bersama dengan Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukan olehnya. Maka mulailah segera, sekarang juga, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Mari bersama-sama kita pujikan, mari tuturkan kembali. Tapi akhirnya menang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus kepada dunia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap